bukan begini, menonton ke film saya bukan sekadar penonton. Iya, iya, Ada yang mau saya ambil dari situ kak. Kan di situ taruh yang di ayat cinta itu kayak ketemu satu kali, terus kan Aisyah kan pakai cadar, ketemu dikasih dari tempat terus habis itu menikah. Kan itu bukan pendekatan yang aneh menurut saya pak. Iya, iya, itu masa klasik sebenarnya. Beda hari ini. Itu cara penjawaban orang ya memahami ta'aruf di masa klasik. Iya. Karena kenapa? Keterbatasan teknologi, keterbatasan komunikasi. Beda sekarang taruh orang misalnya dari Jawa, taruh misalnya dari Aceh misalnya atau ke Sumatera atau ke Jawa Tengah dan lain sebagainya. Taruh bisa dengan pendekatan SMS dan gimana gitu kan. Saling memahami gimana posisinya. Facebook Twitter bisa. Artinya saling mengontrol ya, lagi ngapain misalnya tapi saling memotivasi setidaknya ya, boleh begitu, saling memotivasi. Berada di mana, tentu kan saya ini sedang bawa materi istilahnya kan. Terus gimana nih kau hatinya? Kau hati ini kita tanya, misalnya dari Jawa. Terus kita lagi apa? Misalnya lepak kau hati gitu. Artinya kan kita saling memantau dan saling mengetahui. Oh ternyata kita sibuk dalam mengurusi umat gitu, dalam mengurusi kader. Oh kita visi misi, itu muncul. Jadi itu masuk juga dalam tataran ta'aruf gitu. Jadi ada perkembangan sama ya, itu perkembangan sama. Justru yang dihindari adalah bahaya ya. Bahaya itu ketika tidak ada komunikasi, tiba-tiba saja sekali ketemu kemudian ini tidak bisa begitu. Tapi ada juga yang sampai begitu sekarang. Kecuali misalnya ada informasi dari online itu boleh. Nah, bisa jadi ya, misalnya dia seorang yang sangat dipercaya ini kemudian dia mengatakan yang begini, kemudian satu kali bertemu memang sudah cocok merasa Kecuali kalau itu boleh. Kalau sama orang tua kalau harus menikah sama ini tidak ada kenal mungkin bisa. Dia warisan. Ya dikasih warisan kalau tidak menikah kita itu. Itu yang bahaya berarti cinta lagi tidak lagi kekebunan namanya cinta dari Tuhan itu kan, karena materi lebih berharga daripada itu ya, itu bahaya. Tidak bisa padahal Tuhan kan kebahagiaan manusia adalah dalam genggaman Tuhan gitu. Jadi ketika di mana lagi agungnya cinta, ada ungkapan gitu, di mana lagi agungnya cinta ketika diukur lagi dari materi gitu kan. Di mana lagi agungnya cinta ketika cinta itu mengenal kasta, jadi cinta itu tak mengenal kasta. Nah, ketika itu muncul dari perasaan, sama-sama ada kepekaan, kecocokan ya, boleh nak itu bagus. Nah, Cak Nur kemudian sampai kepada menggugat itu. Sampai di mana? Oh, sudah hampir ya, tinggal beberapa ini. Nanti pertemuan selanjutnya kita membaca pemikiran Cak Nur dengan pendekatan dari ditunjuk dari maunya Anies Baswedan dan bagaimana pendekatan Anies Baswedan terhadap Cak Nur gitu. Nanti di situ muncul lagi ke Jana Juta. Pertanyaan kemudian apa landasannya kemudian Cak Nur mengatakan sekularisasi? Karena sekularisasi yang dimaksud Cak Nur adalah banyak tokoh mengatakan sekularisasinya Cak Nur adalah ya semua saja menafsirkan sekularisasi Cak Nur gitu. Semua mau gue gitu. Ya tergantung dari sana bagaimana memetakan sekularisasi. Ternyata Cak Nur tidak, justru membantah bahwa saya justru berangkat dari teori juga. Saya katakan ada teorinya. Teori dari Wilbur Moore. Teori dari Wilbur Moore itu ya dia berangkat dari situ. Jadi Cak Nur bukan satu-satunya yang menggunakan sekularisasi. Mungkin Indonesia satu-satunya menggunakan kata sekularisasi adalah Cak Nur ya. Apalagi dikaitkan dengan Islam. Tetapi di barat sana sudah ada sekularisasi yang sejalan dengan arah pemikiran Cak Nur. Ya, disebut biasa disebut dengan Moore itu ya. Moore, Wilbur Moore. Kalau dalam dunia filsafat itu kebanyakan ini Moore yang digunakan. Dua O itu ya, Wilbur Moore. Jadi pemahaman Nurul Majid mengenai modernisasi dan rasionalisasi tampaknya sejalan dengan pengertian yang diajukan oleh Wilbur Moore. Baginya modernisasi adalah rasionalisasi struktur sosial. Jadi pendekatan ini sudah digunakan oleh sebelumnya dari pendekatan itu. Definisi ini mirip dengan pengertian Bella. Siapa namanya? Serius ini? Bella. Bella dong. Gitu. Bapak mikir hebat itu Bella. Bella. Serius kan? Serius. Bella itu. Bella Luciana.
Berarti orang tuanya cukup mengerti tentang kejadian Buddha itu. Iya, mau kali tidak tahu ke siapa tuh Bella. Bella itu memang pemikir hebat itu. Bella siapa, Pak? Bella Ros. Bella Safira. Bella siapa? Dia pemikir misalnya Eropa. Bella. Nama panjangnya Kak Bella siapa? Oh gitu. Keempat keluarga. Jadi definisi ini mirip dengan pengertian Bella mengenai sekularisasi. Adapun rasionalisasi yang dimaksud meliputi proses-proses monetarisasi, ya, komersialisasi dan formalisasi, kodifikasi, penggunaan pengetahuan, birokratisasi dan reformalisasi hukum tersebut. Jadi dia semuanya kan semuanya harus rasional, gitu. Ya rasional, dia verifikasi semua dan sebagainya. Jadi jangan terlalu mengawang-awang lah kepada orang. Istilahnya kalau dalam dunia romantisme, tidak usah terlalu iming-iming, yang jelas-jelas saja lah, itu saja. Belum mengiming-iming gitu. Makanya muncul lagu namanya iming-iming, kamu ya pasti-pasti saja lah. Itu apologi kata Cak Nur ya. Bercinta dalam iming-iming itu kan apologi kata Cak Nur. Ia nyata-nyata saja lah. Tak akan berikan kamu bulan, itu kan terlalu aduh. Itu kan kata, itu terlalu apa? Tidak ada kenyataannya. Kita diajak kepada sesuatu yang tak tipu dalam sesuatu yang imajinasi. Di sini Moore mempunyai pendapat yang sama dengan gurunya, Talco Person. Jadi Moore sebelum Moore ada Talco Person. Talco Person yang menurunkan ilmu ke Wilbur Moore. Talco Person yang diikuti oleh Nervalis Magic dalam memahami gejala sekularisasi. Sekularisasi bukan sekedar begitu saja muncul dari Cak Nur, tapi dia mencoba bedah semua itu dari Wilbur Moore, dari Bella, dan Talco Person itu ada rentetan-rentetannya. Jadi semuanya punya landasan ilmiah, kan? Prosedurnya itu memang landasan ilmiah Cak Nur. Jadi wajar ketika Cak Nur sampai hari ini bertahan pemikirannya. Bahkan sekarang justru kejadian yang sangat aktif karena Repason, kemudian Charles Kussman dan tokoh-tokoh barat yang lainnya justru pergi ke sini untuk mengkaji itu. Ya. Walaupun menganjurkan rasionalisasi, Nurhalis secara tegas menolak rasionalisme. Namun Prof. Gini menyimpulkan bahwa Nurhalis telah menganut paham tentang kemutlakan pikiran yang dinilai sebagai paham kuno. Padahal Nurhalis semuanya mengatakan, nah ini klaim Prof. Gini. Nah itu kan Prof. Gini itu kan memang tugasnya itu selalu saja mengkritik. Prof. Gini mengkritik. Bahkan dia juga pernah mengkritik Harmasutra dalam bukunya Harmasutra yang kemudian diluncurkan 1980-an pada saat dia menjabat sebagai rektor di UIN Syarif Hidayatullah. Dia itu agama ditinjau dari segi aspeknya ya. Agama ditinjau dari segi kebenaran ya, kebenaran agama ditinjau dari segi aspeknya. Kemudian langsung diluncurkan bukunya M. Rashidi itu bahwa kritikan terhadap buku, kritikan terhadap buku, dan kritikan terhadap kebenaran agama ditinjau dari segi aspeknya, karya Harmasutra. Jadi itulah hebatnya dekade 1980-an sampai 1990-an. Kultur itu ada, ya. Kultur kajian, kultur berdebat itu dengan pendekatan buku. Jadi Harmasutra menggagas pemikirannya lewat buku, kemudian dibantah oleh M. Rashidi juga melalui buku. Itu bagus. Sekarang orang kan membantah tidak melalui buku, kan? Anarkisme itu. Itulah hari ini bedanya. Jadi kita mesti jemput pemahaman Prof. Rashidi itu. Rasionalisme adalah suatu paham yang mengakui kemutlakan rasio. Nah, justru itulah yang kemudian dikatakan, karena saya bukan rasionalisme, menolak rasionalisme. Justru M. Rashidi mengatakan bahwa Cak Nur itu memutlakkan pikirannya. Padahal Cak Nur sudah menyampaikan sebelumnya bahwa rasionalisasi yang saya maksud bukan rasionalisme. Rasionalisme adalah memutlakkan pikiran. Walaupun menganjurkan rasionalisasi, Nurhalis secara tegas menolak rasionalisme. Namun Prof. Rashidi menyimpulkan bahwa Nurhalis telah menganut paham tentang kemutlakan berpikir. Padahal
Novalis mengatakan rasionalisme adalah suatu paham yang mengakui kemutlakan rasio. Padahal rasionalisme tadi sudah dikritik, dihindarkan ya. Tapi dia menggunakan kata rasionalisasi. Maka seorang rasionalis adalah yang menggunakan akal pikirannya dengan sebaik-baiknya. Itu menggunakan akal pikirannya dengan sebaik-baiknya, ditambah dengan keyakinan bahwa akal pikirannya itu sanggup menemukan kebenaran sampai yang merupakan kebenaran terakhir sekalipun. Jadi mampu. Sedangkan Islam hanya membenarkan rasionalitas, yaitu dibenarkannya menggunakan akal pikiran oleh manusia dalam menemukan kebenaran-kebenaran. Akan tetapi kebenaran-kebenaran yang ditemukan itu adalah kebenaran insani. Kebenaran yang insani bukan karena hasrat, bukan karena ego, tapi insani. Dan karena itu terkena sifat relatifnya manusia. Maka menurut Islam sekalipun rasio dapat menemukan kebenaran-kebenaran, namun kebenaran-kebenaran yang relatif gitu. Itu ya. Tidak bisa dimutlakan. Pemikiran itu boleh dirubah, boleh disambah, tafsir itu boleh dikritik, boleh disambah, itu boleh karena itu adalah hasil dari ranah berpikirnya manusia. Jadi cara maunya ya semua kelompok agama, semua masa-masa itu bisa ditafsirkan ulang tuh. Bisa ditafsirkan ulang menuju pada pembaharuan. Karena itu adalah produk pemikiran manusia. Sementara pemikiran manusia itu relatif, itulah kebenarannya sesungguhnya. Kalau pendekatan manusia itu relatif. Itu maunya Canur, soalnya murni sekali maunya Canur, tapi kurang dipahami itu saja itu. Kurang dipahami saja, kurang kajian saja orang yang mengkritik itu. Maka menurut Islam sekalipun rasio dapat menemukan kebenaran-kebenaran, namun kebenaran-kebenaran itu yang bersifat relatif. Ya. Oke lah, semua Prof Hamka benar, Prof Beresiha benar, tapi itu relatif. Lagi-lagi dia manusia, meskipun dia profesor. Prof Pasar benar, karena profesor, tapi itu bisa dikritik. Gitu. Karena dia manusia. Nah itulah hebatnya Islam dalam pendekatan kebenaran, karena kebenaran itu hanya milik Tuhan. Itu jauh lebih bagus sebenarnya daripada pemahaman Arab Barat tadi yang mengatakan sekularisme. Itu bedanya. Sedangkan yang mutlak hanyalah dapat diketahui oleh manusia melalui sesuatu yang lain yang lebih tinggi daripada rasio, yaitu wahyu. Di situ harus memberikan pernyataan. Oh terlalu cepat Emraki ini kemudian menulis buku bahwa saya ini terlalu memutlakkan pikiran, itu terlalu prematur. Terlalu prematur Majelis Ulama Indonesia mengharapkan pemilihan Canur, memberi Canur. Padahal Canur sudah menyatakan bahwa sebenarnya bagaimanapun pemikiran manusia melalui dengan rasionya dan penemuan bagaimanapun, tetap yang paling benar adalah wahyu. Gitu. Dan itu bersumber dari Tuhan. Sama dengan yang baru begitu tadi, karena kalau yang baru kan yang pertama itu apa? Iya. Iya itu. Ya, dari pengetahuan dulu. Iya dari pengetahuan dulu. Pengetahuan guru yakin. Guru yakin. Nah, jelas ke Jadi itu kan menjadi baru itu. Nah, Canur tidak. Canur itu berangkat dari Al-Quran. Kalau ada semua pendekatan berbagai macam baik barat dan timur, dan kembali kepada Al-Quran sebagai solusi. Nah, itulah cara berpikirnya Canur. Karena paling hebat dia karena berangkat dulu dari Al-Quran, kemudian dia kembangkan di Al-Quran dalam pendekatan berbagai macam teori-teori sosiologi modern Eropa dan Timur misalnya. Nah, terus kembalinya solusinya kembali kepada Al-Quran. Nah, coba tengok bab NDP HMI Canur bab 6. Di situ kan menggunakan pendekatan kapitalisme, marxis dan lain sebagainya. Semua teori ekonomi dia masukkan. Tetapi ujung-ujungnya kembali kepada zakat sebagai solusi. Berarti Canur yang berangkat dari Al-Quran mengkaji tentang keadilan ekonomi dan keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Kemudian kami semua teori-teori barat terhadap keadilan dan ekonomi. Akhir-akhirnya kembali kepada pemikirannya Canur ya yang solusinya untuk mengentaskan kemiskinan Indonesia adalah zakat gitu, zakat yang harus didistribusikan secara baik. Artinya Canur sudah melayang-layang ke sampai seluruh dunia cara berpikirnya kembali ke Islam sebagai ruhnya itu. Itu menandakan bahwa dia sangat konsisten terhadap Islam. Tetapi dalam konteks Islam yang Indonesia itu maunya. Itulah kekuatan dari Canur. Itu yang sebagian yang pernah saya dapat ya dari baik dari diskusi-diskusi yang pernah bersama dengan beliau. Ya. Wahyu yang melahirkan agama-agama Tuhan melalui nabi-nabi, gitu kan. Pidato Al-Khalis pada tahun 1970 Januari merupakan penyebaran gagasan modernisasi ialah rasionalisasi. Nah, itu sebenarnya pidato. Tapi gagasannya itu ditujukan kepada umat Islam sendiri. Apa yang diucapkannya itu lebih merupakan introspeksi dan anjuran daripada satu praktik. Dia cuma menganjurkan tentang adanya modernisasi dalam rasionalisasi. Kan?
Jadi menjemput kemajuan perkembangan zaman ini berarti agama harus kita tafsirkan dengan pendekatan yang rasional lah. Ya. Jangan terlalu mistik, tapi coba kita bawa ke rasional gitu kan. Baca tentang ayat surah Al-Mu'minun 12 sampai 14 ya, janganlah dia sekedar membaca, tapi kaji itu dengan pendekatan saintifik. Ya gunakan pakar-pakar kesehatan yang ada di UI-nya, yang ada di IAIN, SAIN misalnya kan, yang ada di Nuhas dan sebagainya, semua itu sumber-sumber itu bisa dipakai dengan pendekatan-pendekatan itu. Dia maunya cadar begitu. Ya. Itu penyebarannya pada tahun 1970 bulan Januari tentang modernisasi dan rasionalisasi. Tapi gagasan itu ditujukan kepada manusia sendiri sebagai intervensi diri ya. Disitulah dia menganjurkan adanya pembaharuan pemahaman Islam dengan memakai istilah seperti liberalisasi, dan desekularisasi, desakralisasi itu. Disitu ijtihad, itu pentingnya ijtihad ya. Ya, pentingnya ijtihad, pentingnya kesungguh-sungguhan cara berpikir ya. Ijtihad itu kan berasal dari kata jahada ya. Makanya rentetan dari kata jahat itu kan termasuk tahajud gitu. Tahajud itu rentetan dari kata jahat. Kenapa pentingnya kita namanya itu bangun tengah malam namanya tahajud itu kan rentetan dari kata jahat ya. Karena adanya perjuangan dari tidur kemudian bangkit ya di tengah malam itu jahat kan. Ada semangat situ. Kemudian oleh sebab itu berusaha menafsirkan ideologi modernisasi bertolak dari ajaran Islam itu. Ya, bukan dari ajaran Islam. Itu yang ide pokoknya dari Caknol sebenarnya. Desekularisasi apa? Desekularisasi saya setuju dengan pendapat Khalis bahwa banyak hal di dunia ini perlu dikenakan proses desakralisasi atau desakralisasi. Jadi itu bagian endingnya tadi dari channel tadi tentang rasionalisasi ya. Adalah modernisasi adalah rasionalisasi gitu. Tapi rasionalisasi bukan rasionalisme. Oke, kita mengkaji sebanyak-banyaknya tentang kebenaran saintifik, tetapi jangan mutlakkan itu seperti barat gitu. Bahwa ukuran kebenaran harus begini, tidak bisa begitu karena ukuran kebenaran hanyalah Tuhan, gitu kan? Berarti tidak bisa satu kelompok menetapkan bahwa hanyalah saya yang benar gitu. Hanyalah diriku saja yang benar dan hanya kelompok yang benar karena itu memutlakkan sesuatu berangkat dari pemikiran manusia. Berarti sama dengan barat gitu. Karena justru menolak bahwa kita menggunakan kata rasionalisasi, gitu kan? Bukan rasionalisme. Itu kan filsafat rasional begitu ya, mengandalkan apa saja yang seperti rasional itu benar. Itu filsafat rasionalisme. Soalnya kompleks sekali karena mencoba mengkerucutkan itu dari sekian banyaknya pemikiran, mengkerucutkan pada satu pemikiran misalnya sebagai sekularisasi. Nah itu pengantar ya, itu pengantar masuk dalam ya. Itu pengantar pertama dalam buku ini. Kali kita ketemu Pak. Bagus. Ya baru pengantar pertama. Ada dua pengantar antisipasi dan nanti pertemuan selanjutnya. Beda lagi di gagasannya nanti tentang pembahasannya sih. Di sini nanti akan saya janjikan bagaimana nanti cara memperkenalkannya Cak Nur itu memperkenalkan gagasan tapi di debat di Taman Ismail Marzuki nanti itu ada. Di debat di Taman Ismail Marzuki ditolak cara berpikirnya Cak Nur. Dan mau dijatuhkan Cak Nur. Nah itu hari Rabu Pak. Dan kita di hari Sabtu misalnya. Di hari apa lebih bagus menurut ya? Karena hari Rabu juga ada kajian. Kajian mana? Di Afrika. Kalau Kamis? Kajian komisaris. Iya Pak. Komisaris ini kalau siapa dia? Sabtu Pak. Yang Sabtu kajian sebelum. Siapa kajian? Minggu ngapain Pak? Yang minggu yang sembarang nih. Nah minggu ini? Hari Sabtu dia. Hari Rabu dia. Perjuangan kalau wasilah sendiri juga. Kalau terbuat. Begitu ya, ada juga lah bisa tergantung bagaimana ya. Artinya kan ini kesepakatan dari kalian saja bagaimana bagusnya. Itu hari apa? Setelah ini kan? Cukup dua kali. Rabu itu Pak piket Pak. Terus. Sudah pas ini tuh Rabu terus. Gitu. Kamu kan itu. Hari Rabu dari. Kalau Jumat? Yang punya administratif. Jumat jam 4 sore bagaimana? Kita kan Rabu.
Jumat jam 4 sore itu bagaimana kita kalian ada buku apa? Ya? Jumat jam 2 nih setelah. Kamu buka. Baru ingat hari Jumat boleh kejar itu. Jumat. Ya, supaya ada waktu kalian berpikir lah kan, ada waktu kalian cari referensi lain supaya kita bisa diskusikan sama-sama gitu. Betul, harus ingat dong. Oke, iya harus ingat. Ya, itu juga ada hari Rabu ya. Jadi ada waktu kita kalian Senin, Selasa, kita masuk lagi Rabu. Ya, bawa santai aja lah. Jadi bagaimana bagusnya setiap pendekatan jurusan kalian kita coba diskusikan. Kita akan bersama bagaimana gimana yang sana dengan perkembangan. Kenapa kita ambil coba dari jurnalistik dalam perspektif aturan terus pemikirannya dan lagi tentang ya ada misalnya bisa bikin kemausnya gitu. Tapi kan di sini kita baca dulu bukunya. Kita ada. Ada semua itu jurnalistik. Kalau masuk tadi itu baca banyak, cek bersih. Ada tuh masuk sekali. Sekarang kan nggak terlalu cek itu orang. Masyarakat juga terlalu cepat menerima media. Jadi nanti di bagian pertama mungkin pertemuan yang kedua ke depannya. Bagian pertama itu Islam dan cita-cita politik Indonesia. Di situ kan masuk. Nilai-nilai keindonesiaan ini suatu antisipasi terhadap kecenderungan konversi nasional. Jadi itu misi-misinya. Harapannya kita masuk ke pengantar keduanya ya, dari Anies dan Anies Baswedan. Karena memahami pengantarnya ini itu mampu kita memahami nantinya ke depannya, cepat kita pahami pemikiran Sanur. Ketika kita pahami cara berpikirnya Sanur. jadi orang-orang yang sadar si Sanur itu akhirnya tidak pahami memang tadi. Iya, tidak ada paham. Yang kedua, ada juga yang memang tidak mau karena terancam ekonominya begitu. Kalau ini berarti kita kalau disadarkan maknanya bahwa ini bahaya, ya, dijadikan profesi seperti ini dan betul loncatan begini. Karena pernah kan kakakku tuh Muhammadiyah fanatik, terus biasanya kan dari mana tuh pulang begini. Jadi kalau istrinya lain. Dan tadi itu nyantar. Bukan. Ini juga. Dari kami istrinya HM dan lebih pernah aku masuk ini kafir gitu begini. Takut kakak. Jadi takut kakak tapi masuk tidak. Islam ini kita Al-Quran ini kita bahas ya. Kita apalagi NDP itu 30 tahun itu kita bahas sebenarnya. Hanya saja kan orang wajar ketika orang memasuki itu karena terkadang ada yang sedikit Tuhan gitu kan, sedikit Tuhan. Padahal kan ada keterjebak kita cuma di sini saja kita begitu. Di Jawa tidak ada begitu. Di Jawa lebih banyak kepada pendekatan gerakan sosialnya, gerakan politiknya begitu. Tapi kan kita memang NDP-nya kita lebih banyak kepada pendekatan ketauhidan begitu. Ya, karena memang kita kondisinya berbeda. Meski masih banyak nihilisme, bunuh karang kita dan sebagainya. Bisa jadi di samping rumah kalian ada kuburan di Pertuangga Samara. Itu masih banyak. Nah itu kondisi. Bagaimana itu hukumnya kak? Kan kakakku itu dia bilang sudah jadi beda sholat sampai 10 hari kalau misalnya ada masjid dekat kuburan. Terus bagaimana ini kak? Kata itu kan yang masjid tua kan dekat kuburan itu ada juga masjid dekat kuburan. Nabi kuat sekali itu berdoa begitu. Sampaikan saja bahwa sekarang Muhammadiyah ya. Sekarang Muhammadiyah tidak lagi seperti gagasan-gagasan awalnya. Gagasan awalnya Ahmad Dahlan justru dia lebih menjemput modernisasi sejalan dengan pemikiran Sanur. Tetapi lama kelamaan mengalami pergeseran justru dia kepada tradisional. Yang dulunya NU tradisional sekarang mulai membuka diri. Karena sudah melihat kenyataan ternyata seperti ini. Kebanyakan kan di Majelis Ulama Indonesia itu dari NU ya, dari NU. Tetapi kenapa melarang bukunya Sanur sama Wahid? Karena dia menutup diri, gitu kan? Tetapi lama kalau mau, ternyata apa yang disampaikan itu bagus, ternyata bisa, ternyata cocok. Akhirnya terbuka. Jadi sekarang banyak pemikir-pemikir NU itu menjadi modernisasi. Gitu kan? Justru Muhammadiyah yang banyak lagi yang terlalu tradisional menggantikan posisi Nahdlatul Ulama. Seandainya dia mengikuti gagasan pembarunya itu. Perang itu kan 1900-an. Berarti 100 tahun sekarang tepat. Karena dalam Al-Quran pun bahwa setiap 100 tahun itu ada pembaharu. Ya, dalam 100 tahun itu ada pembaharu. Sudah itu terbukti. 1990-an ada pembaharu muncul ya. Muhammadiyah muncul, jadi Ahmad Dahlan.
melarang semua orang menyembah di pohon karena ya itu menghambat kemajuan. Itu fokus sekali gagasannya. Tetapi sekarang itu gak kuburan lagi berkaitan dengan itu dan mana referensinya. Tapi tidak bisa juga dituduh bahwa itu Muhammadiyah karena dalam Muhammadiyah itu sendiri banyak memang subjektif ya, tergantung dari pengertiannya juga. Dia baca buku apa gitu kan, dia dibentuk dari mana saja, bukan cuma dari Muhammadiyah saja. Mungkin ada golongan sebelumnya mau bentuk kemudian terbawa ke Muhammadiyah. Tapi begitu. Tidak bisa menjustis. Tapi hargailah perbedaan karena terkadang memang harus begitu. Kita ini pun juga tidak sempurna gitu kan. Kan mereka tidak ada harga ya. Ya, biarlah begitu kan. Buktikan bahwa ini mengedepankan keterbukaan. Tetap mengajak diskusi, tetap senyum saja ambil diskusi sedang santai itu kan. Seperti ini yang saya pikirkan sedang kemampuan kecepatan. Nah kalau kamu balik membahas dengan cuek apa misalnya atau tidak terus, itu berarti sudah keluar daripada keterbukaan kita. Jadi kita kan tidak peduli orang mau terima atau tidak, jelas kita ini terbuka. Dan terbuka dan besar. Kan apa sih dampaknya ketika perdebatan tentang kuburan dengan inilah tidak ada dampaknya terhadap kemajuan gitu. Nah kita kan ini Islam ini dinamis, Islam ini mau menuju kepada kemajuan. Kalau perdebatan begitu itu kan tidak ada kemajuan, tidak ada efeknya. Tidak ada efeknya. Ya. Gimana juga kalau kan itu ada hadis yang menjelaskan bahwa itu laki-laki sama perempuan itu tidak bisa bersentuhan kulit. Kalau bersentuhan kulit itu lebih baik ditusuk kepalanya pakai besi daripada bersentuhan dengan wanita yang tidak. Iya, yang bukan muhrimnya. Jangan begitu. Iya. Gimana? Iya, kalau itu tentang lawan bersentuhan. Tapi setelah nyamannya saya jika bersentuhan dengan sama laki-laki. Ya, kan di situ kan sebenarnya yang muncul di situ satu saja intinya adalah syahwat. Jadi bukan bagaimanapun itu syahwat itu. Jadi tidak bersentuhan pun ketika memang sesuatu hal yang jelek itu kan bahaya. Tapi itu kan ternyata memang dalam faktanya lebih banyak ke situ ya, lebih banyak karena adanya sentuhan. Kalau kemudian ketika larut di situ tanpa adanya kesadaran diri misalnya ya, adanya kontrol diri, terkadang orang larut di situ. Ya. Padahal kan ajaran Islam itu sesungguhnya memang baik. Yang penting kita caranya memahami itu kepada secara substansi. Jadi banyak perdebatan, misalnya juga orang batal wudhunya karena bersentuhan laki-laki dan perempuan, gitu kan? Ada yang mengatakan tidak batal ketika hanya bersentuhan saja. Tetapi di situ ketika muncul namanya syahwat, di situ kan muncul namanya dorongan nafsu, misalnya, itu rusak. Ada yang mengatakan begitu. Begitu pun juga dengan tadi, kan? Ya, biar pun ada orang sentuhan, ya terserah saja. Ada satu gelas saya, perempuan, terkadang baring di sini, ya. Tetapi sama sekali tidak ada, saya punya perasaan tidak ada. Artinya kan substansinya di situ adalah munculnya itu perasaan tentang nafsu itu ya, nafsu itu. Ada, saya nggak pada itu. Jadi biar bagaimanapun biarpun dia pegang di sini tidak ada urusan itu. Karena saya tidak pernah munculkan apa-apa. Dia juga begitu. Bahaya itu kalau begitu karena nanti banyak teman mulut lagi. Yang penting kan bisa jaga diri gitu, misalnya kan. Ya, sejauh mana kita sampai di mana kita perempuan harus menjaga diri itu tetap menjadi perempuan yang dihormati itu. Karena kan pada dasarnya kan Islam terkadang kalau seperti itu dianggap ini perempuan gampangan, ya, dianggap ini perempuan seperti itu, enggak mudah dilecehkan gitu, mudah diedit. Itu bisa, apalagi perempuan, gitu, sensitif gitu, rawan, sedikit cerita. Selain kan perempuan itu memang selalu dipertanyakan masa lalunya itu kodratnya laki perempuan. Dia bagaimana itu laki-laki itu pasti akan mencek itu, cek per cek itu. Itulah laki-laki. Jadi perempuan itu dipertanyakan masa lalunya, laki-laki dipertanyakan masa depannya. Iya. Jadi bagaimana caranya sebagai perempuan untuk membentengi diri sebelum menikah, Kak?
Kan perempuan itu terbatas sih geraknya lah. Misalnya kayak saya kan dulu waktu ikut basic training HM itu kan sekali banyak sekali tantangan di rumah. Perempuan itu kenapa mau pergi tengah malam pulang subuh gue cuma pulang sama laki-laki. Kadang itu bikin kendor kita mengatak, Pak. Ya, karena itu kan sekarang sudah masanya kejadian dari sekarang itu sudah masanya. Jadi ada hak laki-laki dan hak perempuan. Sejauh mana berat-beratnya. Jadi semuanya bebas, ya, semuanya punya hak dan punya kesempatan belajar. Maksudnya, selama itu kebaikan itu boleh. Sampai kan saja bahwa selama itu kebaikan untuk bentuk diri saya sendiri, karena perempuan yang ini butuh skill, butuh pengetahuan itu yang terjadi. Karena terlalu banyak ya hari ini di dalam rumah tangga perempuan dianggap remeh, karena dia tidak bisa tumbuh begitu. Suaminya naik kan, suaminya tiap hari dihargai orang, suaminya bertemu dengan klien-klien, suaminya mengajar misalnya, kemudian istilahnya hanya di rumah saja, dan nggak ada, nggak dinamis ya, tidak itu perempuan, harus dinamis, harus tumbuh. Iya, karena mirip sekali terbiasa lihat kayak di TV, di sekelilingku juga teman-temanku ada yang sambil bunuh diri gara-gara aku sama pacarnya bunuh diri. Iya, kasih lirik suka. Iya kan karena seperti itu karena ya dia dianggap tidak ada apa-apanya gitu. Tapi coba, ya kita ini memiliki sesuatu hal yang memang layak memang. Jadi itu kan istilahnya kan kepantasan gitu. Istilahnya kan saat itu laki-laki ya sabun, iya laki-laki bagaimanapun bagaimanapun berdampak, ya pantas kan itu ke sana. Itu jelas sekali dalam Al-Quran sendiri. Laki-laki yang baik, perempuan yang dapatnya perempuan yang baik-baik, dapat laki-laki yang baik. Laki-laki yang buruk akan dapatkan itu ada hukum-hukumnya sendiri. Ada. Makanya itu kan nantinya memang perintah untuk menjaga diri gitu. Dan itu sunatullah karena memang pasangan itu ada ya, perbedaan itu ada, kemudian teori keseimbangan itu ada hitam ada putih, ada siang dan malam gitu. Ada laki-laki ada perempuan gitu. Keseimbangan itu ada dunia dan ada akhirat. Saya waktu di sini juga kan nanti di depan ada diskusi itu tentang tradisi apa atau itu apa yang teman-temannya kayak Islam, ijtihad, yang satu syariah, satu suriah apa? Iya. Apa itu Pak? Satu syariah, yang mana itu yang benar? Satu syariah atau suriah? Satu syariah. Iya, apa itu Pak? Ya. Di situ kan ada hukum-hukum, ada juga hukum-hukum yang bagaimana dengan hukum-hukum yang sebelum Nabi gitu, ada juga begitu. Tapi apa itu yang satu syariah? Saya belum lupa itu kalau hukum-hukum karena sudah lama saya kembali buku-buku ke kampung, kalau saya fikih nanti di buku-buku pemikiran saya di sini semua Makassar. Kalau buku-buku fikih lama, kalau satu syariah itu kan termasuk kayaknya apa itu? Jadi, tapi intinya apa itu Kak? Kan intinya apa itu, terus apa tujuannya? Oh mungkin, nanti ada lagu lagi deh. Iya, mempunyai sini. Iya, Sering ada kajian di sini. baru mulai. Kita mulai ini, kita sebagai pemula. Kajian itu orang sampai kapan juga kajian kita sini? Siapa? Cepat bisa jalan-jalan kita. Di mana tuh? Iya Kak, kapan itu? Kajian-kajian. Saya nggak pernah dengar dia, itu di cabang. Tidak. Ada di nomornya. Kak, ada buku tak? Promosi satu yang kalau ibu. Kalau ibu? Nggak ada, saya kalau sertifikat itu. Oh, kita kebanyakan. Kak, itu berapa harganya? Nggak selamanya juga, banyak. Saya punya teknik sosial banyak. Buku sosial. Kak, itu apa harganya? Itu berapa di kemarin sana? Udah sih kita bukan ini, sekitar 80-an. Ada di Bali. Iya di Tokal Merabi. Di alam lingkungan Lampu Merah ada selokan ini. Merabi. Iya, Merabi. Kalau tentang buku-bukunya, kemudian satu itu Kak, gimana banyak itu Kak? Dia itu kan kerjaan kiri juga itu kan, kerjaan kiri.
Apa nampak itu kan? Kalau bukan kalau di tetralogi itu kan Pak yang pasien itu yang Pak baca yang manusia itu kayak tentang dunia kolonial yang terlalu membanggakan Eropa. Yang itu kalau saya kan cita-cita aku juga mau jadi penulis. Saya aku nggak baca-baca bukunya itu dia karena bagus kita tanah caranya Pak. Saya kalau cerita sudah. Bagus. Jadi ya perbendaharaan kata nih Kak. Iya, perbendaharaan katanya gitu. Kalau saya perbendaharaan kata itu banyak membaca saja. Apapun itu kan cuma seperti bukan itu. Tapi kan selain itu menarik juga ceritanya Pak. Kan tergantung misalnya kalau memang kita mau menulis itu kita mengikut kepada metodologinya, kan begitu. Misalnya tadi metodologinya itu ya, itu boleh. Misalnya kita suka ini langkah-langkahnya maksudnya begini ya, teman-teman kita suka begini. Nanti di bab skip bagusnya begini lagi. Itu boleh. Sama saya itu pendekatan Caknur dan suka gitu ya. Jadi semuanya orang mau menulis itu memang dengan sesuai dengan sejauh mana bacaannya dan di mana dia mau mengikut gitu. Dia mau ikuti metodologi yang siapa ya. Caknur kan metodologinya yang berbeda ya dari yang lain. Ya? Dia kalau pakai metodologi sendiri atau dia mengikuti? Dia lebih banyak memadukan sesuatu ya. Kemudian dia menemukan teorinya sendiri. Kemudian dia katakan ya selama ini memang pengkaji sosial barat ternyata pengkaji sosial barat dan timur ada yang terlupakan yaitu hasan Al-Quran gitu. Jadi kadang menarik itu dari berasal dari Al-Quran kemudian sosial kembali kepada Al-Quran. Nah, itu yang banyak terlupakan hari ini. Terlalu terjebak orang hanya di media sosial gitu kan. Terlalu terjebak pada wilayah ekonomi, Konghucu, misalnya eksploitasi, kapitalis, tapi tidak menghubungkan kepada Islam. Akhirnya ruh Islam itu tidak ada. Iya, tidak ada keseimbangan dan ruh Islam. Akhirnya tinggi kecerdasannya bagus, tapi keseimbangan rohani itu tidak ada. Gitu kan? Iya, keseimbangan. Jadi yang muncul adalah kehampaan gitu. Iya, memang. Kehampaan, keterasingan itu, tereliminasi gitu. Terlalu banyak berpikir tentang hal-hal yang tinggi, tapi tidak dicocokkan dengan ini kualitas spiritual juga. Jadi penting kualitas spiritual. Apalagi itu Islam gitu kan, dan kesian-kesian kita nanti. Dan memang kita tahapan. Jadi bagus itu dikembangkan gitu kan, karya. Apalagi jurnalistik, ya. Jurnalistik itu jauh lebih bagus berpotensi itu karena bisa dari setiap tulisan-tulisannya itu. Nah sama nih, Caknur bukannya kan tulisannya tidak pernah spesifik Caknur menulis buku, misalnya Islam dan Peradaban, Islam Universal, tidak pernah spesifik bahwa harus judulnya ini tidak. Justru Caknur ya apa yang dipikirkan, apa yang harus dikomentari, apa yang harus ditulis semua. Nanti orang akan mengumpulkan, oh ini juga di sini, di sini. Sama ini juga tidak pernah spesifik Caknur menulis bahwa harus bukunya itu harus Islam kemudian Indonesia, tidak pernah. Tetapi arah berpikirnya Caknur ke situ, Islam kemudian Indonesia, kemudian dikumpulkan semua tulisannya, yang mana ada di sini kan? Islam tidak pernah mana di sini itu ada. Jadi ada lagi terbitan baru nih bukunya Caknur tiga jilid itu kali-kali dari Caknur. Itu kali-kali dari Caknur ya. Ada 1 menit pencerahan dari Caknur itu ada. Kemudian ada juga punya banyak jalan menuju Tuhan gitu kan. Dulunya kan pintu menuju Tuhan, ini kan banyak jalan menuju Tuhan. Nah itu ternyata kali-kali dari Caknur itu. Jadi itu saja. Coba saja dulu, tinggal file. Nanti ada. Jadi jangan terpaku pada satu metodologi saja, pakai metodologi lain, tapi menulis saja. Seperti menulis apa yang Anda rasakan dalam pikiran, tulis saja. Apa yang harus kepikirkan, apa yang harus kasumbangkan pemikiran tentang apa, ditulis. Entah itu romantis itu apa, pokoknya ditulis saja. Itu kan penting ya dalam ilmu BK itu kan bimbingan konseling, terus masuk ke psikologi penting. Ungkapan perasaan itu harus kita demantahkan ya. Ketika tidak mampu langsung ya ke tulisan itu. Ketulisan lebih bagus karena itu karya akan abadi. Kritikan terhadap situasi dunia kampus, misalnya kan satu negara, ekonomi dan sebagainya. Jadi yang paling banyak itu potensi itu jurnalistik, perpustakaan itu peluangnya itu boleh itu, peluangnya itu enak sekali menulis. Jurnalistik karena apalagi dia paham sekali publikasi ya. Jadi meskipun saya bukan jurnalis tapi sering sekali dalam jurnalistik.
video yang begitu Pak. Kurang sekali tuh materi-materi jurnalistik di kalau semester 1 kebanyakan yang itu tentang Beda sekali. Tentang apa? tentang musik, pemasukan. Itu kan entah geledakan itu sebenarnya. Ada sama sampai itu 1, 2, 3 saja. Kita kenal dosen dakwah kayak namanya Prof. Kita Jafar. Kamu? Kita Jafar. Kenapa? Perempuan? Laki-laki. Laki-laki? Iya, dia tuh punya buku, dia kritik INU, apakah itu ya tentang alif lam mim kan sampai sekarang berarti artinya. Padahal itu kan cuma dalam Al-Quran ada artinya. Dia kritik itu Pak. Tapi itu tuh bukunya kalau baca buku semua, padahal bagus-bagusnya. Dia kritik bahwa harus ada artinya gitu. Begitu? Bukan begitu sih. Kayak liberasi. Ya bagus itu ya. Kalau saya sudah orang begitu. Iya makanya itu kan kita cara berpikirnya. Kalau mau pulang apa ini? Aku pun. Dan baik, terus Kalau tadi kamu ini, Oh, sudah berpikirnya kayak begitu di berat-berat. itu kan kita ya kan jadi kalau mata kuliahnya itu kan kita. Oh, dia mengajar juga. Iya ilmu Al-Quran. benar kalau di kampusnya. Yang kuliah. Begini. Mana ke kamu? Belum ada. Betul betul. Gue bonceng kalau tentang saya pernah temanku ya. Jadi itu dia. Nah, di sana pakai itu sama. Pulang dulu kali kan. Dari ketemuan itu, yang bawa ke itu, yang baru besar.